Selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama para suster SCD di Minggu Sukacita. Nah, pada pagi hari ini Suster Elizabeth dan Suster Angel akan mengajak adik-adik bersukacita bersama minggu ini. Betul banget, Suster. Iya, bersama adik-adik di rumah. Dan sebelum kita memulai, Suster mau memberi semangat ya, Suster ya. Iya, benar. Kita memberi semangat pada adik-adik. Kalau Suster bertanya apa kabar, jawabnya gimana, Suster? Luar biasa. Sehat. Oke. Adik-adik di rumah harus ngikuti ya. Kalau Suster tanya, apa kabar adik-adik? Luar biasa, sehat. Ya, luar biasa. Sehat ya adik-adik. Dan sekarang sebelum kita memulai, kita harus pemanasan dulu. Supaya kita bersukacita dalam Tuhan. Ya, Suster. Karena kita mau berbagi sukacita Yesus bersama adik-adik di rumah. Iya, betul nah, banget, sekarang kita mau bernyanyi bersama. Adik-adik di rumah berdiri ya, Suster ya. Iya, berdiri. Supaya semangat. Ayo adik-adik berdiri. Ingat ya adik-adik, kasih Yesus manis dan indah. Sekarang kita bernyanyi ya, memuji Tuhan. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam akan terselami, amat lebar akan terkelilingi, oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh sungguh indah. Kasih Yesus itu tinggi banget. Benar kan Kak Karen dan Kak Dixon? Sekarang kita nyanyi lagi ya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Nah, adik-adik, setelah tadi kita bersukacita bersama, sekarang kita mau berdoa. Nah, adik-adik ambil sikap berdoa, duduk yang tenang, lipat tangan, tutup mata. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus, terima kasih
Engkau memberi kami rahmat kesehatan sampai saat ini. Terima kasih pula Engkau memanggil kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Kami mohon rahmat Roh Kudus-Mu untuk menolong kami agar dapat mengasihi Engkau sendiri dan mengasihi sesama kami dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berjoget bersama Esther ya. Sudah panas, sudah sukacitanya nampak dari sini, dari suster ke arah adik-adik di rumah. Dan sekarang supaya hati kita sejuk, damai, Esther, Ya, seperti betul. muka Suster Angel. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang akan dibawakan oleh Sister Sister Elizabeth. Lalu kemudian nanti sesudah bacaan Injil, kita akan melihat drama singkat dari kakak-kakak kita. Dan kemudian baru akan dilanjutkan dengan renungan oleh Suster Angel. Oke adik-adik, selamat bersukacita. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dari Matius bab 22 ayat 34 sampai dengan 40. Suster akan menceritakan. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus untuk mencobai Yesus. Dia bertanya kepada Yesus, "Tuhan, hukum manakah yang terutama dari hukum Taurat?" Lalu Yesus menjawab ahli Taurat itu, "Hukum yang utama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Dan yang kedua, hukum yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang hendak pergi ke pesta. Di dalam perjalanan, tiba-tiba dia didatangi dua perampok yang ingin mengambil barang berharganya secara paksa dan memukulinya sampai tidak sadarkan diri. Datanglah seorang ibu yang juga hendak pergi ke pesta. Ketika dia melewati jalan itu, dia melihat perempuan yang tergeletak di pinggir jalan. Tetapi dia hanya membuang sampah dan pergi meninggalkannya. Kemudian, lewatlah seorang religius yang berdoa di jalan. Ketika dia melihat perempuan itu, dia mendekatinya. Lalu, apakah yang akan dia lakukan? Oh, dia kabur. Berapa saat kemudian, datanglah seorang ibu yang sederhana. Ketika dia melihat perempuan itu, dia mencoba untuk membangunkannya. Lalu dia mengusap wajahnya dengan tisu. Lalu dia mengangkat, membopong ibu itu dan membawanya ke puskesmas yang terdekat.
Lalu ibu itu berkata, "Bu, tolong ya rawat orang ini. Saya menemukan dia di jalan. Tolong rawat dia. Ini saya berikan uangnya. Terima kasih ya ibu." Nah, adik-adik, setelah tadi kita mendengarkan Injil dan juga melihat drama yang didramakan oleh kakak-kakak kita tadi, sekarang suster mau menjelaskan pesan dari Injil hari ini. Nah, Injil hari ini Yesus mengatakan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, tenaga, pikiranmu, dan juga kasihilah sesamamu manusia." Nah, dalam drama tadi, adik-adik sudah melihat kan siapa yang mengasihi sesamanya manusia itu, yaitu yang menolong tadi, yang menolong ibu yang dirampok di tengah jalan tadi. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan dan sesama? Pertama-tama adik-adik kita juga harus mencintai diri sendiri. Nah, mencintai diri sendiri itu bagaimana? Nah, mencintai diri sendiri itu dengan merawat tubuh, yaitu makan teratur, istirahat teratur, dan juga yang lainnya masih banyak. Adik-adik bisa menjaga diri sendiri dengan baik. Nah, jika kita bisa mencintai diri sendiri, baru bisa mengasihi teman, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan. Nah, mengasihi Tuhan itu seperti apa? Mengasihi Tuhan itu kita harus juga mengasihi sesama kita. Siapa sih sesama kita, adik-adik? Sesama kita itu contohnya yang dekat ya, itu mama, papa, oma, opa, terus juga adik, kakak kita. Nah, yang jauh itu teman-teman kita di sekolah, teman-teman bermain di lingkungan kita, dan ibu guru. Nah, contohnya bagaimana kita mengasihi kalau di rumah itu? Pertama-tama kita membantu mama, misalnya membersihkan tempat tidur, yang biasanya mama yang membersihkan tempat tidur. Terus selanjutnya mencuci piring sendiri kalau makan, bagi adik-adik yang sudah bisa nyuci piring. Terus mendengarkan kata mama, papa, oma, opa, adik atau kakak. Nah, bagaimana kita mengasihi teman atau adik atau kakak kita? Gak berantem, gak mencuri mainan adik atau kakak kita, dan juga gak berkelahi dengan teman di luar atau di sekolah. Nah, adik-adik, mengasihi Tuhan dan sesama itu tidak bisa dipisahkan, karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Tuhan yang gak terlihat dengan mata kalau tidak bisa mengasihi sesama yang kita bisa lihat. Nah, jadi mengasihi Tuhan dan sesama itu harus bersamaan. Mengasihi Tuhan itu harus mengasihi sesama, tapi mengasihi sesama itu juga harus mengasihinya dengan kasih Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik. Jadi Tuhan Yesus hari ini mengajak kita untuk mengasihi Dia, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama kita dengan segenap hati kita. Terima kasih. Nah, sekarang kita akan melakukan kreativitas bersama-sama. Adik-adik di rumah disiapkan ya nanti apa yang disediakan. Akan dibawakan oleh Sister Angel. Selamat berkreativitas adik-adik. Nah, adik-adik sekarang kita mau buat kreativitas. Kreativitasnya buat malaikat pelindung ini nih adik-adik. Nah, suster mau menjelaskan apa saja bahannya. Yang pertama bahannya itu kertas. Ini kertasnya adik-adik terserah warna apa saja, yang penting kertas berwarna. Yang kedua spidol. Ini spidolnya bisa juga spidol warna, terserah. Ini suster pakai warna hitam karena kertasnya warna merah. Yang selanjutnya lem. Ini lem nanti untuk mengelem kertasnya. Yang selanjutnya pensil. Dan ini nanti benang untuk ngikat kalau sudah selesai malaikat pelindungnya. Ini untuk melubangi kertas. Ini terserah adik-adik, nggak harus pakai ini. Nanti bisa pakai gunting juga. Nah, sekarang kita mau buat kreativitasnya ya. Yang pertama itu kita buat love yang besar, bentuk hati yang besar. Supaya adik-adik mudah membuat
love-nya itu kertasnya dilipat dulu. Kertasnya dilipat dulu. Nah, seperti ini. Nah, setelah melipat, sekarang kita menggunting ya. Ini yang kita gunting bentuk hati yang lebih besar. Nah, digunting seperti ini. Nah, jadinya seperti ini, yang besar. Sekarang kita buat yang kecil. Nah, sama juga dilipat. Dan sekarang kita gunting ya. Nah, ini sudah dapat dua. Ini yang besar, ini yang kecil. Sekarang kita mau tempelkan. Nah, cara nempelkannya itu terbalik. Ini tetap seperti ini, tapi yang kecil dibalik ya. Nah, seperti ini dia. Nah, seperti ini. Ini harus kelihatan sedikit ya, supaya nanti ada seperti kaki malaikat ya. Nah, sekarang kita ngelem. Nah, kita sekarang ngelem pas di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat seperti ini, kita mau buat kepala malaikatnya. Nah, kepalanya itu dilingkari dulu di kertas tadi ya, seperti ini. Nah, sekarang suster mau gunting. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kita ngelem ya. Nah, ini diletakkan di kepalanya di sini. Nah, di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah jadi, bisa dihias. Adik-adik terserah mau menghiasnya seperti apa. Bisa bentuk malaikat, ya terserah adik-adik mau dikasih warna apa ya. Kalau suster cara menghiasnya pakai spidol. Nah, nanti adik-adik terserah mau menghias seperti apa, tapi nanti kalau jadinya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bunga-bunganya terserah mau bunga warna apa, nggak harus seperti ini ya. Nah, terus nanti untuk adik-adik yang sudah bisa menulis, nanti di sini bisa ditulis ayat kitab suci hari ini yang menyentuh adik-adik. Nah, kalau untuk adik-adik yang belum bisa menulis, nanti digambar aja di sini ya. Terus nanti dikasih namanya di sini, nama siapa. Nah, setelah kita buat seperti ini, nah, bisa dilobangi pakai apa terserah, pakai gunting atau pakai ini untuk berlubang kertas. Terus diikat pakai benang. Nah, bisa digantung seperti ini. Nanti adik-adik setelah buat seperti ini dikirim ke suster ya, di nomor di bawah ini. Nah, supaya suster lihat, supaya suster juga bisa melihat kreativitas adik-adik. Nah, adik-adik bisa menggantungkan malaikat pelindung ini di tempat tidur atau di ruang belajar, supaya adik-adik setelah bangun tidur bisa melihat, oh ternyata saya punya malaikat pelindung yang mendoakan saya setiap hari untuk semakin mengasihi Tuhan dan sesama. Terus juga kalau di ruang belajar, adik-adik bisa melihat ketika belajar, oh ternyata saya juga punya malaikat pelindung yang mendoakan saya, menolong saya untuk mengasihi Tuhan dan sesama, membantu mama, membantu adik, kakak, dan juga mengasihi orang lain yang ada di luar. Nah, seperti itu adik-adik. Terima kasih. Oke adik-adik, sekarang suster mau menjelaskan tentang doa Rosario Misioner. Adik-adik tahu nggak? Bulan ini kita Gereja Katolik Indonesia merayakan, memperingati bulan misi nasional. Nah,
dalam bulan misi nasional ini diisi dengan doa Rosario Misioner yang ada di YouTube bersama para Bapak Uskup se-Indonesia dengan doa Rosario Misioner setiap hari. Nah, sekarang suster mau menunjukkan bagaimana sih doa Rosario Misioner itu. Nah, ini. Nah, seperti ini ya bentuk doa Rosario Misioner. Di sini ada 5 warna. Suster akan menjelaskan warna apa, warna yang mana, dan artinya yang mana. Nah, yang pertama, suster mau menjelaskan ini warna kuning. Warna kuning itu melambangkan benua Asia. Terus selanjutnya warna biru. Warna biru itu melambangkan benua Australia atau benua Oseania. Yang ketiga warna putih. Ini warna putih. Warna putih itu melambangkan benua Eropa. Terus yang keempat, warna merah itu melambangkan benua Amerika. Selanjutnya yang terakhir warna hijau. Warna hijau itu melambangkan benua Afrika. Nah, setiap hari di YouTube ada loh adik-adik doa Rosario Misioner yang dipimpin oleh para Bapak Uskup se-Indonesia. Nah, kalau selama 25 hari ini sampai hari ini, adik-adik belum doa Rosario Misioner, adik-adik bisa loh, masih ada waktu 6 hari lagi sampai tanggal 31 Oktober. Nah, bagi yang sudah doa Rosario Misioner, silahkan dilanjutkan sampai tanggal 31. Bagi yang belum, bisa ikut doa Rosario Misioner itu jam 6 sore di YouTube. Itu ada linknya. Adik-adik, bagi yang belum ikut doa Rosario Misioner, bisa ikut dari hari ini sampai tanggal 31 Oktober di link YouTube channel Hidup TV. Nah, kenapa kita mendoakan doa Rosario Misioner? Itu salah satu juga itu wujud kita mengasihi Tuhan dan sesama. Karena dengan mendoakan sesama kita yang ada di negara lain, di benua lain, itu kita juga mengasihi saudara-saudara kita dalam doa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, adik-adik jangan lupa ya ikut doa Rosario Misioner sampai 31 Oktober. Hai suster, nggak terasa ya kita sudah di penghujung acara Minggu Sukacita. Iya nih suster, nggak terasa sudah mau selesai. Gimana Iya, ya suster? Ya, dengan terpaksa ya adik-adik kita akhiri Minggu Sukacita minggu ini ya bersama Iya. para suster SCD. Sampai jumpa di Minggu Sukacita selanjutnya. Tapi sebelumnya jangan lupa ya di like, comment, dan subscribe. Ini channel YouTube Komsos Dok Santa Teresia Jambi. Oke? Dadah. Adik-adik, sekarang marilah kita menutup seluruh rangkaian acara Minggu Sukacita kita dengan berdoa bersama. Adik-adik ambil sikap berdoa ya. Duduk dan tenang. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih atas segala berkat-Mu menyertai kami dalam Minggu Sukacita ini. Kami boleh bersama-sama mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Bantulah kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, agar kami setiap hari dapat belajar menghayati sabda-Mu dan menjadi anak-anak-Mu yang baik, mendengarkan dan mematuhi perintah-perintah-Mu. Dan kami juga berdoa bagi teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau memberikan rahmat kekuatan dan juga rahmat pengharapan kepada mereka, sehingga hari demi hari mereka semakin pulih dan boleh sehat kembali seperti sedia kala, sehingga mereka juga mengalami sukacita-Mu sendiri. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.
dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin.